Halo teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan pada manusia meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama adalah ingesti, atau masuknya makanan ke dalam mulut. Kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanis oleh gigi dibantu dengan saliva. Yang ketiga, peristaltik atau gelombang kontraksi oleh otot polos involunter tak sadar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang keempat, digesti atau hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diabsorpsikan oleh darah. Yang kelima, absorpsi atau pergerakan produk akhir pencernaan dari rumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Keenam adalah defekasi atau proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk fases dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut atau cavum oris, tekak atau faring, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau duodenum, jejunum dan ileum, usus besar atau kolon, rektum dan anus. Kelenjar pencernaan terdapat pada kelenjar ludah atau saliva, lambung, pankreas, dan hati atau hepar. Saluran pencernaan yang pertama ialah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilium menjadi maltosa. Bagian-bagian penyusun rongga mulut yaitu yang pertama adalah bibir, kedua gigi, ketiga ludah, dan keempat kelenjar saliva. Saluran pencernaan kedua ialah faring atau tenggorokan. Faring berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Saluran pencernaan yang ketiga ialah kerongkongan atau esofagus. Esofagus berfungsi menggerakkan makanan dari laring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Mukosa esofagus memproduksi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Saluran pencernaan yang keempat adalah lambung atau ventriculus. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J, tetapi di rongga perut bagian atas sebelah kiri, di bawah diafragma. Lambung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofageal. Yang kedua, fundus, bagian yang membulat terletak di atas sebelah kiri. Yang ketiga, badan, bagian terbesar lambung terletak di bawah fundus. Yang keempat, pilorus, bagian bawah yang menyempit berbatasan dengan usus halus oleh otot sphincter pilorus. Pencernaan secara kimiawi dalam lambung yaitu yang pertama adalah pencernaan protein, yang kedua adalah pencernaan lemak, yang ketiga adalah pencernaan karbohidrat. Pencernaan protein dibagi menjadi 2, yaitu pepsinogen dan renin. Pepsinogen disekresi oleh sel utama, sedangkan renin diproduksi oleh lambung bayi. Saluran pencernaan yang kelima ialah pankreas, hati, dan empedu. Pankreas terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung. Pankreas juga tersusun dari sel-sel eksokrin serta sel-sel endokrin. Hati adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dari tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Empedu merupakan cairan berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Saluran pencernaan yang keenam ialah
Usus halus atau intestinium tunue. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah usus 12 jari, jejunum adalah usus kosong, dan ileum adalah usus penyerap. Saluran pencernaan yang ketujuh ialah usus besar atau kolon. Usus besar adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dapat tercerna oleh tubuh. Usus besar terdiri atas bagian-bagian berikut, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum merupakan kantong tertutup dan memiliki appendix vermiform atau umbai cacing. Kolom terbagi menjadi kolom menanjak atau ascendent, kolom melintang atau transversus, kolom menurun atau descendent, dan kolom sigmoid terbentuk huruf S. Rektum memiliki panjang 12-13 cm, tersusun dari mukosa saluran anal berupa lipatan-lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena, sphincter anal otot polos, serta sphincter anal otot rangka yang mengitari anus. Baiklah, tolong perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Organ yang ada pada manusia yaitu mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus.